Setelah pulang, orang Islam tinggal menghadapi orang yang pengkhianat yang di dalam tadi. Yang menghukumi, memutuskan adalah Sa'ad bin Mu'adz. Hukumannya apa untuk orang yang membelot ini, yang berkhianat? Dibunuh. Yang perempuan ditawan, yang anak-anak ditawan, dijadikan budak. Yang laki-laki yang bisa perang harus dibunuh. Nah, Sa'ad bin Mu'adz kena panah ini sampai pendarahan berhari-hari. Meninggal gara-gara itu. Ini sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Setelah dihukum, kemudian Sa'ad bin Mu'adz pun masih luka. Dengan luka itu beliau meninggal. Meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz dikuburkan, yang mengantar adalah Rasulullah. Yang mensolatkan adalah Rasulullah. Cuman setelah selesai dikuburkan, diratakan kuburannya, Rasulullah nggak langsung pergi. Rasulullah bertakbir di situ, bertahlil di situ, bertasbih di atas kuburan. Sampai-sampai sahabat tanya, ya Rasul, kenapa engkau lakukan itu? Nggak pernah engkau bikin kayak gitu. Kok engkau bikin bacaan-bacaan itu di atas kuburan Sa'ad bin Mu'adz? Kata Rasulullah dalam satu hadis yang sahih, laqad tadayaqa ala hadzal abdi salih qabruh hatta farrajahullahu an. Sungguh menyempit kuburan hamba yang soleh ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah yang mulia, marilah bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini bisa melaksanakan ibadah fardu salat Isya dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jemaah yang mulia, kisah seorang sahabat bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Ini saya rasa tepat dengan momentum saat ini. Satu, kita kehilangan salah satu dari keluarga FKSM yang bernama Putra Wahyu Kelana. Wahyu, panggilannya Bang Putra. Beliau rajin ngaji di Masjid Al-Istiqomah, ngaji setiap malam Selasa ke-1 dan ke-3. Rajin beliau. Dan ini kisah keluarga sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Kita sama-sama baca Fatihah dulu. Gak enak rasanya. Kita kehilangan tapi gak ada kirim doa. Kita gak bisa hadir. Semoga bacaan kita Fatihah di sini bisa sampai ke sana dan bisa menjadi tambahan amal untuk beliau. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sa'ad bin Mu'ad adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 104 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ucapkan ra'ina. Jangan kamu ucapkan ra'ina kepada nabi kalian. Wa qulu, tapi katakanlah unzurna. Ganti kalimat ra'ina itu dengan unzurna. Wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir adzabun alim, siksa yang sangat menyakitkan. Sebab turun ayat ini, kenapa Allah melarang orang-orang yang beriman untuk menggunakan kalimat ra'ina diucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ngaji bersama sahabat, kemudian agak kecepetan, Nabi menjelaskan perasaan sahabat agak kecepetan, sehingga sahabat bilang ra'ina ya Rasulullah, ra'ina, tunggu kami ya Rasulullah, pelan-pelan, hatta nahfal, sehingga kami bisa hafal apa yang kau sampaikan. Ra'ina, bahasa Arabnya apa? Ra'ina, bentar, jangan pelan, jangan cepet-cepet ya Rasul. Tapi ternyata kalimat ra'ina ini dalam bahasa Yahudi itu adalah laki-laki yang mukanya jelek. Orang Yahudi melihat ini kesempatan bagi mereka untuk mengejek Nabi Muhammad, sehingga kalau jumpa dengan Nabi Muhammad diucapkan kalimat ini tadi, ra'ina, ra'ina, ya Rasulullah, ra'ina. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad tahu bahasa Yahudi, ini ngejek kepada Nabi Muhammad. Marah Sa'ad bin Mu'ad, didatangi orang-orang Yahudi, diunus ke pedang. Awas, kau ucapkan kayak gitu lagi, kau tebas leher kalian. Kata orang Yahudi tadi, loh, bukankah kalimat ini dari kalian? Bukankah kalian sendiri yang mengucapkan kalimat ini kepada nabi kalian itu? Kami cuma ikut-ikutan saja. Ya, tapi maksud kami bukan itu. Tapi maksud kalian tuh ngejek kan? Oh, diancam sama Sa'ad bin Mu'ad. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'ad bilang kepada sahabat-sahabat, jangan kalian ucapkan itu lagi. Sehingga turun ayat dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Turun ayat Al-Baqarah 104. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah sahabat yang sering ikut perang. Perang Uhud, perang Khandaq, ya, Sa'ad bin Mu'ad. Ini sahabat Sa'ad bin Mu'ad ini meninggalnya itu luka gara-gara perang Khandaq. Saking sering ikut perang, meninggalnya gara-gara luka kena panah ketika perang Khandaq. Perang Khandaq disebut Khandaq karena Khandaq itu artinya parit. Kenapa disebut perang parit? Dikarenakan musuh yang datang mau masuk kota Madinah sangat banyak sekali. Sehingga sebelum datang dan ingin menyerang, kan namanya perang itu datang utusan dulu. Kami mau menyerang ke tempat kalian. Nah, begitu perang itu begitu. Kalian siap-siap. Berapa pasukan yang kalian bawa?
kami bawa sekian ratus ribu pasukan, kami sekian puluh ribu pasukan. Di Madinah itu cuma berapa puluh ribu saja sahabat, sehingga nggak mungkin bisa mengalahkan. Ini kalau datang semua, selesai kita. Jadi gimana caranya supaya kita aman? Musyawarah, strategi perangnya kayak mana dibuat. Usul-usul sahabat bernama Salman Al-Farisi supaya membuat parit. Parit sepanjang pintu masuk kota Madinah. Kota Madinah ini yang bisa dilewati cuma daratan ini. Sana sudah rawa-rawa, sana jurang, sana nggak bisa dilewati. Sungai. Jadi yang dilewati cuma ini. Inilah yang daratan ini kita bikin parit sampai pinggir. Paritnya bukan parit-parit kecil, parit yang luas sampai kuda itu nggak bisa lompat. Sekira lompat kuda itu nyemplung ke parit. Begitu orang nyemplung mau naik pun kepayahan. Berarti paritnya ini luas juga tinggi dalam lah. Jadi nggak bisa orang naik. Digali sampai berhari-hari. Kemudian setelah selesai datang musuh nggak bisa lewat. Wah, ini jitu ini. Apa tadi? Salman Al-Farisi. Strateginya mantap. Musuh nggak bisa masuk. Cuma namanya saking banyaknya ya ada usaha untuk lompat berbagai cara. Lah ini yang mau nyerang ini orang Yahudi gabungan dari mana-mana mau nyerang. Di dalam kota Madinah ini pun ada juga orang Yahudi. Di kota Madinah ini ada orang Yahudi, orang Nasoro campur Majusi di situ. Orang Yahudi yang di dalam ternyata masih ada hubungan dengan yang di luar tadi yang mau nyerang. Sehingga yang di dalam ini pun nyerang umat Islam juga. Terakhir ada juga yang kena, salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Itu dikepung itu umat Islam tuh. Berhari-hari di situ, di balik parit itu, di seberang parit. Sehingga Allah usir orang-orang kafir itu dengan angin yang sangat kencang. Kem-kemnya terbangan semua, api-apinya malam-malam itu habis semua di bawah angin. Balik pulang orang itu. Nah, setelah pulang, orang Islam tinggal menghadapi orang yang pengkhianat yang di dalam tadi. Yang menghukumi, memutuskan adalah Sa'ad bin Mu'ad. Hukumannya apa untuk orang yang membelot ini, yang berkhianat? Dibunuh. Yang perempuan ditawan, yang anak-anak ditawan, dijadikan budak, yang laki-laki yang bisa perang harus dibunuh. Nah, Sa'ad bin Mu'ad kena panah ini sampai pendarahan berhari-hari. Meninggal gara-gara itu. Ini sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Setelah dihukum, kemudian Sa'ad bin Mu'ad pun masih luka. Dengan luka itu beliau meninggal. Meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad dikuburkan, yang mengantar adalah Rasulullah. Yang mensolatkan adalah Rasulullah. Cuman setelah selesai dikuburkan, diratakan kuburannya, Rasulullah nggak langsung pergi. Rasulullah bertakbir di situ, bertahlil di situ, bertasbih di atas kuburan. Sampai-sampai sahabat tanya, ya Rasul, kenapa engkau lakukan itu? Nggak pernah engkau bikin kayak gitu. Kok engkau bikin bacaan-bacaan itu di atas kuburan Sa'ad bin Mu'ad? Kata Rasulullah dalam satu hadis yang sahih, laqad tadayaqa ala hadzal abdi salih qabruh hatta farrajahu Allahu an. Sungguh menyempit kuburan hamba yang soleh ini tadi. Sampai dalam satu riwayat sampai sak rambut. Saking menyempit. Kemudian dibaca-bacai oleh Rasulullah, bacai takbir, tahlil, tasbih, kemudian kembali Allah buka. Itu selevel siapa? Sahabat Sa'ad bin
Mu'ad membela Islam, perang bersama Rasulullah, meninggal masih dihimpit oleh kubur. Kita sahabat bukan? Pernah membela Islam sampai seperti sahabat Sa'ad bin Mu'ad? Pernah perang bersama Rasulullah? Bagaimana kita bisa pede ketika memasuki kubur nanti? Siapkan amal yang paling banyak, yang paling ikhlas untuk menghadapi himpitan kubur. Karena semua pasti akan dihimpit itu. Bahkan bayi pun katanya tidak lepas dari himpitan kubur. Bayangkan, ini sahabat, ini hadis sahih. Hadis sahih. Maka kita siapkan saja sekarang. Apa-apa yang bisa kita bawa, amal ibadah apa yang bisa membuat kita terbebas dari himpitan kubur ini. Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Nabi. Saya membaca hadis ini, ya Allah, kayak mana aku nanti? Kayak mana aku nanti? Aku yang belum pernah perang bersama Rasulullah. Dihimpit kubur. Ini benar adanya. Kan sering, bahkan kisah nyata. Di Qatar ada pemuda meninggal 3 jam setelah meninggal dikuburkan. Orang tua dapat telepon. Itu anakmu meninggal karena dibunuh. Wah, akhirnya dibongkar balik. Mau diotopsi, diperiksa racun yang ada di dalam tubuhnya. Dibongkar, ternyata anaknya sudah babak belur, mukanya sudah hancur, rambutnya jadi putih, kayak ditumbui orang-orang. Tumbui mungkar, nakir. Salah seorang tanya, kenapa anakmu seperti ini? Tahuilah dulu anakku itu meremehkan sholat. Kadang sholat, kadang tidak, kadang sholat tapi tidak tepat waktunya, diundur sampai lewat waktu. Ini banyak sekali. Bahkan di kitab ini Tanbihul Ghafilin kemarin juga saya bacakan. Seorang perempuan di kota di pinggiran kota Madinah. Ya, ketika dia sakit, dijenguk oleh saudara laki-lakinya, pas dijenguk itu ternyata sakit itu sakit yang terakhir. Meninggal. Ketika dikuburkan, abangnya sendiri, rupanya kantong uang abangnya tertinggal di dalam kubur itu tadi. Sudah sampai rumah, ingat dia. Minta kawan, tolonglah aku kawani. Kayaknya duitku tadi terkubur juga bersama mayat adikku tadi. Ayo balik. Ketika diambil, dibongkar lagi, sudah nemu kantong uangnya, dia penasaran. Kayaknya perlu juga ini kalau aku tengok sebentar. Kayak mana adikku. Dibuka itu kayunya, penutup mayatnya, api menyala-nyala keluar. Langsung ditutup, langsung dikubur lagi, balik pulang, tanya sama mamanya. Mak, tolong kasih tahu apa yang dilakukan adik ketika masih hidup. Kenapa rupanya? Udah tak kasih tahu aja, Mak. Orang udah meninggal, ngapain kamu tanya-tanya? Kasih tahu aja, Mak. Ini penting, Mak. Ngeri tadi aku lihat di kuburan. Begini. Ketahuilah wahai anakku, adikmu dulu semasa hidup, dia sering ngulur-ngulur waktu sholat. Dia itu tidak tepat waktu sholat. Dan satu, sholat pun dia suka-suka hati. Bersucinya itu enggak bersih. Satu lagi dosanya yang parah, dia suka nguping di tetangga-tetangganya, kemudian diomongkan lagi ke sana, pindah ke sana. Ini kisah nyata tertulis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Sa'ad bin Mu'ad ini semasa hidupnya, ini bukan berarti Sa'ad bin Mu'ad itu jelek, bukan ya. Setiap kita pasti akan merasakan himpitan alam kubur. Jangan dianggap kita nanti bebas. Cuman kalau orang mukmin dikatakan dalam hadis-hadis, orang mukmin nanti akan kemudian dibuka kembali. Ya.
Makanya kita ini perlu doa orang yang masih hidup. Sa'ad bin Mu'adz sahabat saja masih didoakan Nabi. Ini kita bukan selevel sahabat, terus yang mendoakan kita bukan Nabi lagi. Berarti perlu lebih banyak yang mendoakan daripada kelompoknya Nabi waktu itu. Jangan malah dibilang bedengah, nggak ada tuntunannya. Nabi baca bersama sahabat untuk sahabat Sa'ad bin Mu'adz dan hadisnya sahih. Cuman yang dibaca sering hadis ini untuk bacaan takbir, bacaan tasbih itu nggak dibaca sama orang-orang yang nggak suka tahlil. Yang dibaca ya cuman Sa'ad bin Mu'adz dihimpit di kubur. Untuk Nabi baca tasbih, takbir, tahlil itu nggak dibacanya. Ya, ini kurang fair namanya. Ya, kalau kita baca semua. Nabi dalam kesempatan itu bukan cuman bilang sungguh telah menyempit kuburan hamba yang soleh ini. Sehingga Allah melapangkan setelah dibacakan apa? Takbir, tasbih, tahlil. Ya. Tapi di situ ada bacaan-bacaan itu yang nggak disebutkan oleh mereka. Kita makanya jangan pernah merasa tidak perlu dengan bacaan-bacaan tasbihnya orang yang masih hidup kalau sudah meninggal. Jangan merasa kita tidak perlu bacaan-bacaan takbirnya orang yang masih hidup. Jangan merasa tidak perlu bacaan-bacaan tahlilnya orang yang masih hidup. Itu sangat kita perlukan nanti setelah kita mati. Yang nggak mau tahlil silahkan, nggak popo. Kurasa udah kuat badannya nahan tanah itu nanti. Kurasa kalau dihimpit pun udah kuat. Sudah merasa lebih hebat, lebih jago daripada sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Kita nggak kayak gitu. Orang sahabat saja masih kena himpit, apalagi kita yang bukan sahabat. Sampai serambut kata Nabi. Sampai serambut. Kemudian Allah lapangkan lagi. Ini orang mukmin begini semua. Ya. Kalau orang kafir, udah habislah dibejek-bejek sama tanah itu baru masuk. Ya. Baru masuk. Masya Allah. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini sangat getol. Sangat serius kalau membela Nabi Muhammad SAW. Beliau itu sering mengawani Nabi, mendampingi Nabi ketika perang. Istilahnya yang membacking Nabi dari musuh-musuh. Ini Sa'ad bin Mu'adz. Sehingga ketika diejek, Nabi diejek sama orang Yahudi, beliau marah besar. Ini kemarin itu tahun baru. Kalau melihat Nabi diejek begini saja marah. Sahabat marah. Sehingga langsung turun ayat. Kalau kita melakukan dosa yang bisa menyakiti hati Nabi, kira-kira sahabat Sa'ad bin Mu'adz marah enggak sama kita kalau beliau masih hidup? Semalam tuh, waktu malam 1 Januari, banyak kali ku tengok yang orang-orang ikut menyalakan kembang api. Sampai ada yang tangannya pecah, ya. Na'udzubillah min. Orang Yahudi kalau mau ibadah itu niup trompet. Orang Nasoro kalau mau ibadah itu ngapain? Lonceng. Orang Majusi kalau mau ibadah menyalakan api. Trompet, kembang api, lonceng. Malam 1 tahun baru ini semua ini dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak anak-anak dari orang-orang Islam turun ke jalan-jalan ikut nyalakan kembang api.
ikut merayakan malam tahun. Ustaz, tahun baru kan tahun umum. Ini untuk nasional, internasional. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, Nabi melihat sahabat-sahabatnya yang masuk Islam ikut berbaur bersama orang-orang Yahudi merayakan hari raya 1 Januari. Hari raya 1 Januari. Di waktu itu ada 2 hari raya namanya Nairus wa Mahrojan. Tercatat dalam kitab Bulughul Maram. Itu kayaknya di catatan kakinya. Di bab Sholatul Idain, bab sholat 2 Idul Fitri dan Idul Adha. Hadisnya kalau tidak salah terjemahnya, sungguh Allah telah mengganti 2 hari raya itu dengan hari raya yang lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Kenapa Nabi marah sampai berkata seperti ini? Melihat sahabat-sahabatnya ikut merayakan hari raya Nairus 1 Januari. Jadi 1 Januari itu bukan sekedar tahun baru, tapi itu adalah hari rayanya orang Yahudi. Sekarang dipakai oleh orang-orang Islam ikut-ikutan. Seumpama Nabi Muhammad itu masih hidup, bagaimana perasaan Nabi Muhammad? Bagaimana perasaan Nabi Muhammad melihat umat Islam ikut-ikutan malam 1 Januari Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu menghidupkan malam. Tapi menghidupkan malamnya bukan dengan sholat, bukan dengan zikir, tapi dengan menyalakan kembang api, nunggui tanggal 1 Januari. Seumpama nanti kita mau di akhirat itu minum airnya, telaganya Nabi Muhammad. Kita kemudian mendekat ke telaganya Nabi Muhammad, minta minum, terus kita ditolak. Jangan, kamu bukan umatku. Kayak mana kita rasanya? Aku dulu puasa di dunia, aku dulu sholat 5 waktu. Tapi ketika kita mau minta minum air telaganya, kata malaikat Jibril, nyah kau dari sini. Wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang dilakukan umatmu ini sepeninggalmu. Mereka mengikuti ajaran orang Yahudi dan Nasara. Kan sakit kita. Makanya kalau kita melakukan apapun, tradisi orang-orang yang tidak kita kenal, cobalah kita baca sejarah lagi. Kayak kemarin itu, seumpama Nabi masih hidup, kayak mana perasaan Nabi? Ya, jadi bukan sekedar tahun baru. Ini bagi orang yang mau membaca kitab. Ya, bagi orang yang mau baca. Mungkin ada ustadz yang membolehkan, itu kan nasional bukan internasional, nggak masalah itu. Ya terserah. Kalau ada ustadz yang seperti itu terserah. Tapi saya kasih tahu, Nabi pernah marah ketika ada sahabat yang ikut bercampur baur merayakan tanggal 1 Januari. Sekarang malah rame. Yang jual mercon pun, yang jual kembang api orang Islam. Yang beli, yang nyalakan, iya. Kadang heran. Saya tanya, kalau kita hari raya Idul Fitri, pernah nggak kita nengok ada orang barat sana ikut-ikutan beli baju lebaran? Ikut takbiran, turun ke jalan, kemudian konvoi takbiran, Allahu Akbar, Allahu, kan nggak ada kan? Gila, ngapain kita ikut-ikutan?
Qiyamul Lail di malam 1 tahun baru. Qiyamul Lailnya nyumet kembang api. Udah begitu sampai ada yang tangannya pecah. Naudzubillah min. Ya Allah ya Karim. Nih, sahabat Sa'ad bin Mu'ad marah dulu ketika Nabi diejek. Sekarang malam tahun baru banyak kemaksiatan di mana-mana. Banyak kemaksiatan di mana-mana. Maka ramaikan masjid-masjid, tempat-tempat zikir di malam 1 tahun baru itu, supaya kita terhindar dari kemaksiatan. Ustadz diundang pun nggak datang katanya. Ya, aku pun ngisi di sana, cuma nggak datang. Di sana di kampung Macan saya ngisi. Katanya kalau Habib yang apa dan ya cemana berbenturan waktunya. Ya. Jamaah yang mulia, ini semoga menjadi tahun baru yang baik untuk kita. Kita semakin bertambah usia, semakin sadar kita ini tidak selevel sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Ini yang mau saya sampaikan. Kita ini tidak selevel sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Jadi jangan terlalu pede menghadapi kubur akan selamat. Siapkan saja amal untuk menghadapi siksa kubur. Ya, siapkan saja amal agar kita selamat dari kubur. Jangan enak-enak kita di dunia ini. Jangan kita santai-santai. Yang penting hidup ini kan sudah ada uang untuk makan besok, anak bisa sekolah, istri enggak merepet-merepet, sudah santai. Bukan kayak gitu hidup sekedar begitu itu bukan cuman begitu. Hidup itu juga harus memikirkan kehidupan setelah mati. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau hidup cuman mikir makan bisa, anak bisa makan, istri bisa makan. Hewan pun kayak gitu juga. Cuman yang harus kita pikirkan, kita ini pun akan mati. Dan sudahkah kita mempersiapkan amal untuk menghadapi kehidupan setelah mati? Sudah ya? Jangan banyak-banyak hujan-hujan, ketua udah ngantuk. 9 menit lagi. Jangan lama-lama. Kemudian jamaah yang mulia, ini sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian untuk kita sendiri, kita ini punya prinsip. Kita ini umat Islam. Seharusnya ya kita harus membela ajaran Islam lah. Jangan pula malah kita mengikuti ajaran orang lain. Meskipun 1400 tahun yang lalu memang Nabi pernah bersabda, sungguh pasti kalian akan mengikuti jejak perilaku orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, pasti kalian akan mengikuti. Bahkan kalau misalnya orang-orang terdahulu itu masuk ke lubang biawak pun kalian akan ikut memasukinya. Sahabat ada yang tanya, ya Rasul, orang yang terdahulu itu maksudnya siapa? Apakah orang Yahudi dan orang Nasara? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Makanya apapun yang dikerjakan oleh mereka kita ikuti. Salah satunya menyalakan kembang api. Salah satunya musik-musik di malam tahun. Ada juga karaokean. Ya karaokean, segedal karaokean nggak masalah. Tapi jangan pula untuk merayakan tahun baru. Sekarang ini kan sudah mulai dikaburkan istilah-istilah itu.
Sekarang ini istilah-istilah itu mulai dikaburkan. Tahun baru dibilang ini untuk umum, ya. Maksiat-maksiat itu sekarang dikaburkan sehingga nggak nampak jeleknya. Contoh, ada kelompok yang sangat dilaknat, ya, sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Nabi Lot kaumnya dilaknat gara-gara perbuatan ini. Sekarang dikasih komunitas, dikasih legalitas, namanya LGBT. Loh, ini kan terang-terangan sejak zaman dulu sudah dikutuk. Zaman Nabi Lot saja kaumnya dihabiskan gara-gara melakukan perbuatan ini. Loh, kok sekarang bahkan ada yang katanya umat Islam, oh ini tokoh bener ini di Indonesia, LGBT harus dilindungi. LGBT harus dilindungi. Karena sejak zaman Nabi sudah ada. Ini maksudnya kayak mana? Dilindungi kayak mana? Ya memang orang kelompok kayak gini, kalau orang yang memang sifatnya kayak banci, ya kita nggak menyalahkan itunya. Perbuatan maksiatnya ini yang kita kecam. Ya kalau orang laki-laki misalkan kayak agak kebencong-bencongan, sifatnya kayak gitu, ya itu dari dulu memang sudah ada. Tapi jangan berbuat maksiat. Ya. Ini kan sudah terkenal, kalau yang ikut itu berarti ada laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Yang gila malah di Indonesia ada yang pindah ke Jerman kawin sama laki-laki di sana, laki-laki kawin sama laki-laki. Bangga pula itu. Dia bilang suami saya, aku bingung aku. Suami saya kayak mana? Dia kan laki-laki. Jadi dia memposisikan diri itu sebagai istri padahal dia laki-laki. Ya Rob, coba ini kan dunia sudah parah. Kayak gitu berani muncul di TV, ditonton oleh jutaan mata dan dia bebas ngomong kayak gitu, ya pede kali. Memang kayak sudah mengakui kalau itu perbuatan dia. Nih, kawin sesama jenis. Ada yang bilang itu diperbolehkan. Orang Islam, tokoh juga di Indonesia. Ini orang Islam yang kayak gini, ini yang justru merusak Islam. Ingat, Islam tidak akan rusak kalau bukan orang Islam sendiri yang merusak. Yang merusak Islam adalah orang Islam sendiri. Sekarang di Indonesia itu ada Jaringan Islam Liberal. Disingkat JIL. 10 tahun yang lalu kiai saya kalau membahas ini memerah mukanya. Bukan Jaringan Islam Liberal, masih marah, nggak suka Islam dimasuk-masukkan. Itu bukan Islam, itu jaringan iblis laknatullah. Oh, JIL itu diganti bukan jaringan Islam, jaringan iblis laknatullah. Saking marahnya sama kelompok ini. Mbah Najih Maimun Zubair, putranya Mbah Maimun Zubair, keras sekali kalau ngomong tentang punya gagasan mau mengganti bulan haji. Kalau bisa haji jangan cuma di bulan haji, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tapi diganti di bulan lain biar enggak padat kali. Ya. Sudah nyeleneh gagasannya. Kawin sesama jenis, wah asal suka sama suka enggak masalah. Apalagi cuman kawin antar agama, beda agama. Dibolehkan sama mereka. Ini apa? JIL, Jaringan Islam, Jaringan Iblis Laknatullah. Ini guru saya yang bilang, bukan saya.
Ini jangan sampai ya masuk ke otak anak-anak kita. Sekarang kayak gitu kan malah bikin simbol-simbol, ya mereka berani malah dibikinnya bendera LGBT sudah ada, warnanya warna pelangi, itu warna sudah menyebar ke anak-anak kita, dibuat mainan itu warna. Mainan apa itu? Bukan lato, bukan itu. Ada itu mainan dulu beberapa bulan yang lalu. Modelnya itu bulat-bulat kecil-kecil banyak. Apa jenenge itu? Itu warnanya pelangi. Itu anak kalau sudah sering nengok warna itu terus kemudian dia sudah memasukkan di otaknya itu mainan. Apa poit? Apa ke jenenge? Pokoknya warnanya pelangi. Anak mulai dirangsang dengan warna-warna begitu sehingga dia sudah menerima itu warna sudah biasa kok, kami lihat enggak masalah. Kemarin lagi Piala Dunia banyak lagi yang pakai itu. Ya, ada salah satu timnas negara barat pakai simbol itu, bebas mereka. Syukurin kalah, syukur. Mereka memang negara mereka melindungi itu. Ya. Ini loh simbol-simbol yang kayak gini itu mulai sudah dimasukkan ke otak-otak anak-anak kita. Hati-hati. Ya, sahabat Sa'ad bin Mu'adz 1400 tahun yang lalu sudah marah gara-gara orang Yahudi ngejek Nabi dengan bahasa yang mereka pahami tapi di dalam orang Islam tidak dipahami. Ini simbol-simbol ini kalau disebarkan ke kita, generasi kita nggak tahu-tahu. Sementara kita yang tahu, kasih tahu. Ya, itu bahaya, simbol-simbol kayak gitu banyak sekali. Sampai banyak ada anak-anak kuliahan itu pakai kalung salib. Kalung salib. Orang Islam, nggak masalah. Aku pakai ini kan. Ini cuman kalung, aksesoris. Ini nggak masalah bagi saya. Kan ngeri kayak gitu sudah. Ya, simbol-simbol begini harus kita tegas, kita tolak. Jangan sampai anak-anak kita terpengaruh. Ini mengambil dari dari kisah Sa'ad bin Mu'adz yang marah ketika Nabi diejek dengan bahasa meskipun yang tidak dipahami oleh kebanyakan sahabat pada waktu itu. Namun sekarang kalau kita nggak kritis ditokoi terus jadi orang Islam. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.